welcome back. Kata kunci saya mulai kolaborasi. Hari ini saya kedatangan tamu bentuk daripada kolaborasi sebenarnya. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya sama tamu kita. Silakan Mas Aji. Oh, nama saya Aji dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Silakan Bu Tirta. Halo. Dan Perencanaan Pembangunan Nasional, saya selaku Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Iya. Jadi kita hari ini kedatangan Pak Dekan dan juga Bu Direktur. Jadi kita akan bicara atau bahas kira-kira kita punya program bersama ya Bu Tirta sama Mas Haji. Programnya apa namanya Bu Tirta? Desa Cemara. Desa Cemara singkatannya? Cerdas, mandiri, dan sejahtera. Jadi ini kita berharap nanti seluruh desa di Indonesia bisa menjadi desa yang cerdas, mandiri, dan tentunya sejahtera. Oke, itu latar belakangnya. Betul. Ya. Tujuannya apa Bu dari program itu di Bappenas? Ya, ini sebetulnya sebagai pilot project, sebagai langkah kita untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, artinya sudah tidak ada kemiskinan lagi. Jadi pemberantasan kemiskinan ini merupakan prioritas nasional, merupakan komitmen dari pemerintah, baik secara nasional ini sudah menjadi arah kebijakan dan juga strategi maupun tujuan dalam perencanaan pembangunan nasional ya, baik jangka panjang, jangka menengah dan juga tahunan. Kemudian secara internasional Bappenas juga sudah berkomitmen, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk bersama-sama mewujudkan SDG. Dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang pertama adalah no poverty. Jadi kita secara global berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan. Dan untuk menghapuskan kemiskinan tentunya kita tidak bisa dengan cara-cara biasa gitu ya, karena Indonesia ini kan masyarakatnya sangat banyak, multicultural, kondisinya juga berbeda-beda, baik dari sisi sosial, kemudian geografis, dan pendekatannya ini memerlukan pendekatan yang spesial gitu ya. Spesial, iya. Dan yang kita lakukan pertama adalah memanfaatkan data. Karena data ini akan membantu kita untuk merencanakan pembangunan program dan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat, sesuai dengan kondisi daerah, dan juga memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Jadi ini kita dapatkan dari data. Nah, untuk itu berarti butuh mahasiswa bukan? Betul. Nah, itu kenapa saya undang juga Mas Haji. Ini tadi seperti kata kunci. Menarik nih, kolaborasi ya. Iya, kata kunci tadi adalah kolaborasi. Jadi pemerintah nggak bisa sendiri, kita perlu berkolaborasi dengan perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat juga tentunya. Gimana Mas Haji? Kita udah join dari tahun kapan itu? Menarik ya. Visip UI mulai bergabung sama-sama di Bappenas ya, Desa Cemara 2021 ya. Ya. Jadi ini saya rasa jadi menarik itu statementnya ya, perlu mengajak universitas. Tapi kenapa mahasiswanya? Masa depan soalnya. Kita tahu, nah itu dia. Kita tahu persoalan-persoalan sosial, ekonomi, persoalan teknis, persoalan-persoalan negara ini dicoba selesaikan oleh para ahli, para pakar, itu nggak selesai mas. Sekarang nggak selesai. Nah ini kok malah mahasiswanya yang disuruh selesaikan, dalam tanda kutip diselesaikan. Ini buat saya yang mesti kita pahami dalam konteks tadi ya, kolaborasi. Karena di dalam konsep kolaborasi itu mestinya ada kata pembelajaran bersama ya. Pembelajaran bersama. Ya, dalam konteks itu maka mahasiswa di sini, karena memang nature-nya mahasiswa ini kan memang pembelajar ya. Seringkali kalau kita ketemu pakar, ketemu ahli, sudah nggak mau belajar, dia maunya tinggal ngomongin gini aja. Seakan-akan dia ngerti masalahnya dan menyelesaikannya seperti apa. Padahal kita sama-sama pahami kalau kita bicara tadi ya, persoalan kesejahteraan, di sisi lain ada kemiskinan, itu selalu dinamis, selalu bergerak ya. Nah siapa yang kemudian menangkap gerak tadi? Itu adalah orang yang selalu harus belajar.
Saya rasa pilihan untuk melibatkan mahasiswa tepat di sini. Iya. Karena memang mereka berada dalam konteks sedang belajar, mau belajar dan mau tahunya tinggi sekali. Iya. Dan tidak terpaku pada teori-teori, pada resep-resep ini harus begini, harus begini. Iya, betul. Coba-cobanya masih tinggi. Nah, di dalam konteks Kreativitasnya ini ya, betul. tinggi. Betul, Mbak Tini. Coba-coba itu kreativitas Iya, ini masih inovasi tinggi. gitu. Inovasinya bisa kita harapkan dibanding dengan misalnya pihak-pihak yang dalam tanda kutip sudah relatif established dengan satu pendekatan, Iya, satu benar. metode, ya. Jadi Betul. itu bagian yang buat saya paling menarik kenapa kemudian di dalam program Desa Cemara mengikut sertakan universitas, kemudian mahasiswa menjadi salah satu yang utama di dalam proses ini. Selain orang muda, di mana kita percaya masa depan ke orang muda, lalu itu yang kedua ya, orang muda. Yang pertama tadi memang nature-nya mahasiswa pembelajar, tapi bagian yang ketiga yang saya rasa tidak boleh kita lupakan dalam konteks sekarang ini, di mana teknologi demikian cepat berkembang dan salah satu teknologi yang sekarang menjadi dominan itu adalah penggunaan internet. Anak muda di level mahasiswa ini jauh lebih tinggi attachment-nya dengan generasi yang lain. Betul sekali. Kalau saya, Betul. Mbak Nadia, Mbak, mungkin kita adalah Tirta kita ya kita menggunakan itu, tapi definisi kita adalah migrant. Kita mulai belajar. Kalau anak-anak muda itu iya benar. native-nya sudah digital. Ya, Digital native. Iya, Jadi betul. ketika ngobrol dengan sesama anak muda yang lain atau dengan generasi atasnya kalau kemudian di desa. Nah, kita ngomong teknologi di anak muda inilah, di mahasiswa inilah yang paling tepat. Jadi itu beberapa alasan ya kenapa kemudian mahasiswa menjadi tepat untuk di dalam program ini. Visi pernah absen nggak sih Mas Haji? Aduh, nggak enak nih, kami tuh nggak suka titip absen apalagi bolos. Jadi kita hadir terus ya, Mbak Dita ya. Siap, Pak. Kita hadir terus, bahkan kita tiap semester ya, karena Iya, luar biasa. program Desa Cemara ini kan nyantel dengan MBKM yang kita tawarkan tiap semester. Betul. Jadi di Desa Cemara ini kita juga mendampingi pemerintah desa untuk mendigitalisasi monografi Persis. desa. Jadi informasi desa sekarang bisa dipantau secara digital sehingga Persis. semua bisa melihat gitu ya kondisi masyarakat seperti apa, kemudian perkembangannya Persis. seperti apa. Terus kita bisa melihat juga apakah programnya itu sudah berdampak atau belum. Kalau belum berarti kan mungkin perlu ada perbaikan atau Persis. peningkatan dari cakupan program Persis. yang ada. Persis. Ya kalau nggak salah Mas Haji juga pernah melepas anak-anak itu, lokasinya di mana Mas? Oh ya, itu saya waktu itu ada satu rombongan mahasiswa FISIP, kalau nggak keliru waktu itu dengan teman-teman ITB juga Iya. ya. Jadi di wilayah Tasik, Kabupaten dan Kota Madia, tapi juga ada yang ke Garut. Di desa apa Pak? Saya kok lupa waktu itu di Teraju. 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 Ya, Teraju. Nah, ini nyambung ke bagian tadi ya, karena memang ada teman-teman ITB juga waktu itu. Nah, ini bagian digitalisasi data itu, waktu itu saya ingat sekali ini yang bagian penting, dan ini menambah kenapa mahasiswa jadi posisinya jadi penting. Karena kita melihat bahwa digitalisasi itu bukan persoalan teknikal semata, ya, tapi ini adalah persoalan kebiasaan sehari-hari, persoalan kita familiar atau tidak, yang secara konseptual ini sebenarnya persoalan kultural aja, persoalan budaya aja. Kita kebiasaan dari dulu, kalau generasi saya, Mbak Nat mungkin masih sempat, kita nyatet Oh iya, tulisan betul. tangan. Jadi kuliah itu isinya adalah buku tulisan tangan. Anak-anak sekarang ketik aja, yang beredar Foto, adalah kan, cuma file-file difoto aja. atau Foto, yang males iya. ini tinggal foto aja selesai. Dan itu teknologi satu hal, tapi itu kebiasaan yang berubah. Jadi kemudian kalau para mahasiswa itu diminta untuk membantu atau terlibat di dalam digitalisasi data, itu sebenarnya mereka tidak membayangkan technicality, tapi hal yang memang sudah tiap hari mereka kerjakan. Ya, ya. Jadi buat buat penduduk di desa misalnya ya, yang kita harap ada yang ditularkan adalah kebiasaan, Iya. tradisi itu. Karena urusan teknikal adalah hal yang kemudian, karena teknologi sekarang kan friendly ya. Iya betul. Dulu masih ingat ya, ada kursus komputer dan sebagainya untuk nulis di Word, di Excel aja kursus. Sekarang coba-coba aja mereka jalan ya. Iya.
Jadi Oh, friendly iya. ya, Iya. teknologi makin friendly. Jadi kalau kemudian kita terbiasa, kita niscaya akan menguasai. Dan tadi para mahasiswa tadi masuk sekaligus menjadi bagian dari inspirator sebenarnya Iya, betul. dari saya. Dan kita kan juga harus mengikuti ya perkembangan zaman, kemudian juga memang dalam prakteknya ini sangat membantu digitalisasi monografi desa khususnya. Persis. Berarti di FISIP sendiri ada dosen pembimbing yang diasainkan, Mas Ya. Haji? Iya, Oh. kami meminta beberapa orang dosen ya untuk dosen. membimbing, mengantar. Saya rasa pada 2 tingkatan ya. Yang tingkatan pertama tentu saja substansi, ya terkait dengan desa, masyarakat desa dan sebagainya. Yang kedua pada strategi masuk. Jadi itu yang menjadi penting ya, karena sebagian dari mahasiswa kita adalah mereka yang punya latar belakang urban, sebagian lagi mungkin berasal dari desa. Tapi ketika mereka berinteraksi di kampus, lebih banyak urban culture-nya yang bermain. Nah, ketika mereka masuk ke desa, berhadapan dengan barangkali ya beberapa keterbatasan yang ada dan perbedaan yang cukup signifikan antara konteks desa dan kota, mereka harus cepat menyesuaikan diri. Pintu masuknya dari mana? Bagaimana memulai pekerjaan ini? Bukan saya yang mengerjakan dan selesai, tapi bagaimana kemudian mengajak ya orang-orang yang ada di desa, mulai dari kalau tadi kita bicara monograf itu dari perangkat desa, tapi juga anak-anak sebaya mereka di dalam program itu. Berarti Bu Tirta yang dilibat, mereka nggak hanya interaksi sama kepala desa, ada dinas-dinas yang terlibat nggak? Betul, betul. Karena ini ya, kemiskinan ini tadi seperti saya sampaikan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah desa saja ataupun satu dinas saja, tapi kita perlu kolaborasi. Jadi ketika mahasiswa turun ke lapangan, kemudian mereka melihat kondisi desa, kemudian bersama dengan pemerintah desa, masyarakat menyusun program dan kegiatan untuk mewujudkan desa cemara. Mereka juga diharapkan untuk bisa mewujudkan. Nah, untuk mewujudkan ini tidak bisa hanya pemerintah desa aja. Jadi mereka kemudian berkoordinasi dengan dinas, kemudian juga dengan institusi di sekitar seperti perbankan. Perbankan ini juga sudah ikut berkolaborasi dengan desa-desa cemara, dan alhamdulillah beberapa program mereka bisa terwujud. Salah satunya ini untuk karena tujuan desa cemara ini adalah salah satunya untuk memberantas kemiskinan, dan program pemberantasan kemiskinan ini ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan sosial, mereka bisa hidup dengan layak. Dan salah satunya masyarakat harus punya data kependudukan atau NIK. Kalau masyarakat tidak mempunyai NIK, mereka tidak bisa mengakses fasilitas atau layanan dari pemerintah. Dan ternyata di beberapa desa itu masih banyak masyarakat yang belum punya NIK. Kemudian mahasiswa ini membantu mendata, kemudian berkoordinasi dengan dinas dukcapil setempat, dan alhamdulillah sekarang masyarakat di situ sudah memiliki NIK. Kemudian juga ada program pemberdayaan masyarakat ya, selain memberikan bantuan-bantuan sosial atau perlindungan sosial, ini pemberdayaan masyarakat juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat nanti bisa lebih sejahtera secara berkelanjutan. Kalau hanya mengandalkan program bansos, ini kan sifatnya hanya sementara, dan kita harapkan sebetulnya masyarakat itu bisa berkelanjutan kesejahteraannya terus meningkat dengan program pemberdayaan. Contohnya di Desa Cemara, mahasiswa ini membantu membuat paket-paket wisata, sehingga sekarang Desa Cemara terkenal sebagai daerah wisata yang sudah banyak dikunjungi, dan bahkan sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata ya, sebagai desa unggulan pariwisata. Waktu itu Pak Menteri hadir juga kalau nggak salah ke Desa Cemara. Nah, mungkin gimana Mas Haji? Ada harapan nggak untuk yang disampaikan, harapan atau komen tentang Desa Cemara ini? Ya, saya berharap banyak sebetulnya. Karena
pada Cemara itu kan mandiri ya. Iya, Satu cerdas. Ma-nya tuh mandiri. Jadi Mandiri. buat saya itu satu kata kunci yang penting ya. Apalagi kalau kita mulai dengan diskusi mengenai kemiskinan. Di dalam konteks demikian berlimpahnya bantuan yang sebenarnya dan mencerminkan perhatian negara kepada warga negaranya. Kata-kata kemandirian konsepnya ini menjadi penting ya. Dan kemiskinan tiba-tiba menjadi fenomena yang bukan sekedar fenomena ekonomi tapi fenomena sosial budaya, sosial politik. Nah, kebetulan kami di FISIP melihat dari persoalan itu. Satu komunitas di desa yang tadinya hidup biasa aja tidak punya persoalan apa-apa kesannya ya. Mereka hidup dengan mandiri lah, mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi ketika ada satu program masuk, misalnya ya, mereka desa pertanian, ada program masuk bantuan pupuk atau bantuan teknik teknologi tertentu. Tiba-tiba mereka merasakan kesadaran baru, oh jadi selama ini kami salah dan kurang ya. Dan kami untuk beli pupuk nggak mampu, teknologinya kami nggak ada. Jadi sebelumnya mereka mandiri mengerjakan cara bertaninya. Gara-gara ada program ini, mereka jadi merasa dan mendefinisikan dirinya, kami orang yang berkekurangan sepertinya. Jadi butuh ya. Jadi perlu. Bantu. Jadi ini fenomena yang tiba-tiba membuat kenapa tiba-tiba kemiskinan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Karena ada orang yang ini main-main dignity, main-main ke apa namanya kebanggaan diri, konsep diri gitu ya. Kadang-kadang beda ya. Ada yang bangga untuk mengatakan bahwa saya nggak perlu bantuan, saya bukan orang miskin. Tapi ini makin kesini kok saya, mohon maaf ini agak spekulasi, tapi fenomenanya kelihatan, bisa dilihat dengan cepat. Kayak merasa bangga kalau dapat bantuan dan merasa lebih nyaman kalau ada di kategori yang dalam tanda kutip miskin sehingga mereka nanti akan mendapat bantuan terus. Nah, jadi fenomena ini yang saya mendapatkan feedback ini dari salah satu mahasiswa Desa Cemara yang dia pertanyakan sampai mau bikin skripsi mengenai itu ya. Menarik. Jadi kita diminta terlibat dalam pengentasan kemiskinan, tapi kata kemiskinan atau konsep kemiskinan sendiri berbeda dengan gambaran-gambaran misalnya kemiskinan adalah karena pendapatan sekian, makan sekian, rumahnya sekian. Rumahnya apa? Dindingnya dari tanah, dari keramik, kayak begitu kan. Nah itu teknis kemudian mengkategorikan kemiskinan, tapi kemiskinan yang dirasakan ya itu berbeda-beda ya. Persif pur dan kemudian apa yang dibayangkan tadi ya kan lama-lama kalau bahasa anak-anak sekarang lama-lama jadi identitas ya. Jadi kemudian tadinya ini komunitas yang sudah berdiri sendiri dengan dengan sistem ekonominya mereka. Nah, ketika berkenalan dengan misalnya teknologi, dengan pasar dan mereka tiba-tiba ngerasa kita belum ke sana ya. Tadinya mereka bangga sekali bahwa mereka adalah orang yang kuat, tiba-tiba merasa sampai sini dong bantuannya, masa cuma desa lain yang dibantu kita enggak. Padahal selama ini enggak ada persoalan. Tapi itu tadi ironisnya, justru ketika perhatian negara makin tinggi kepada kelompok warga negara seperti itu di pedesaan misalnya, kemudian responnya justru menunjukkan bukan kami nggak perlu bantuan atau kami bisa melakukannya sendiri, tetapi kemudian kami juga butuh bantuan itu. Berarti ada titik di mana memang pemerintah itu harus itu tingginya. Kalau orang ekonomi bilang diminis ya. Itu makanya buat kami di FISIP menjadi sangat relevan ya, karena kami ingin menjangkau hal-hal yang di luar isu-isu yang ekonomis dan technicalities dari kemiskinan ya. Jadi itu bagian yang saya rasa bukan cuma warga desa yang mendapatkan keuntungan dari program ini, mahasiswanya secara khusus mahasiswa FISIP itu mendapatkan banyak sekali pelajaran dari kegiatan ini. Ya, makasih Mas Haji. Bu Tirta, ada yang mau disampaikan ke depan soal harapan atau komen soal Desa Cemara? Kami berharap kolaborasi ini menjadi lebih kuat untuk pemberantasan kemiskinan, dan Desa Cemara ini kita harapkan bisa lebih luas lagi diimplementasikan di Indonesia, karena kebetulan sekarang masih pilot project gitu ya, walaupun sudah cukup banyak ada di 6 kabupaten kota dan
6 provinsi dan 17 kabupaten kota. Tapi kalau kita lihat dampaknya dan juga manfaatnya baik untuk masyarakat, untuk tentunya masyarakat ini ya sangat mendapatkan banyak manfaat dari program-program dan kolaborasi yang sudah ada. Kemudian dari sisi mahasiswanya mereka juga mendapatkan kesempatan gitu ya untuk mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan di kampus, dan tentunya ini akan menjadi bekal ketika mereka lulus dari mahasiswa, kemudian harus terjun ke masyarakat ataupun berinteraksi dengan rekan kerjanya, dengan instansi yang nanti bekerja sama dengan di tempat kerjanya. Kemudian dari kami di pusat tentunya sangat terbantu karena program Desa Cemara ini membantu juga untuk mencapai tujuan dari pembangunan, salah satunya untuk menurunkan kemiskinan. Jadi kami berharap kita bisa memperkuat ya kolaborasi dan mewujudkan kesejahteraan dan juga kemiskinan yang bisa dihapuskan di Indonesia ke depan. Makasih Bu Tirta. Jadi yang menonton mungkin mudah-mudahan Anda mendapat inspirasi. Ya, inspirasi dari chat hari ini tentunya bagaimana sebenarnya perhatian universitas dan juga pemerintah untuk masyarakat. Saya Nadia, Aji, dan saya Tirta. sampai ketemu lagi. Dah.